Yerusalem, situasi darurat militer di Israel berubah menjadi tragedi. Mengejutkan setelah Panglima Angkatan Pertahanan Israel, IDF, Letnan Jenderal Eli Barak, tewas dalam sebuah serangan rudal Iran yang menghantam markas komando saat sedang berlangsung rapat darurat di Yerusalem. Serangan terjadi sekitar pukul 03.47 dini hari waktu setempat, saat para petinggi militer Israel tengah membahas respons terhadap eskalasi konflik yang meningkat di kawasan perbatasan utara. Menurut sumber internal yang enggan disebutkan namanya, rudal yang digunakan diduga merupakan tipe balistik jarak menengah yang diluncurkan dari wilayah Iran dengan target presisi tinggi. Sistem pertahanan udara Iron Dome yang selama ini dibanggakan IDF gagal mendeteksi rudal masuk tersebut. Memunculkan pertanyaan besar soal efektivitas sistem senjata yang menelan anggaran miliaran dolar. Kami tidak menyangka Iran berani menyerang langsung pusat komando militer. Tapi ternyata bukan cuma berani, mereka juga berhasil, ujar salah satu perwira dengan ekspresi campur aduk antara terkejut dan heran, sebelum akhirnya diberhentikan karena terlalu jujur. Serangan tersebut langsung menewaskan Panglima IDF di tempat, bersama 7 perwira tinggi lainnya. Gedung yang digunakan sebagai pusat koordinasi darurat runtuh sebagian, menyebabkan kepanikan besar di antara sisa staf militer yang selamat. Tim penyelamat memerlukan waktu lebih dari 4 jam untuk mengevakuasi jenazah sang panglima dari reruntuhan. Kami menemukannya masih duduk di kursi rapat, tangannya memegang laporan intelijen. Laporan yang ternyata tidak cukup intelijen untuk memperingatkan dia kalau kepalanya bakal kena dari langit, ujar salah satu anggota SAR yang berada di lokasi. Pihak militer Israel segera memberlakukan status siaga tertinggi di seluruh negeri. Operasi militer berskala besar diluncurkan untuk menyisir setiap kemungkinan serangan lanjutan. Namun para analis pertahanan mengatakan insiden ini merupakan kegagalan intelijen dan pertahanan terbesar dalam sejarah militer modern Israel. Selama ini mereka bilang bisa hadang rudal dari manapun, tapi ternyata rapat daruratnya pun tidak darurat-darurat amat. Kalau itu darurat, kenapa tempatnya tetap bisa dipetakan dan dihantam dengan telak? Kata seorang analis senior keamanan regional, mungkin mereka terlalu sibuk selfie sama peta serangan buat konten propaganda sampai lupa ngelindungin komandannya sendiri. Namun pernyataan itu langsung menuai kritik dari warganet yang menyebut pemerintah terlalu lamban merespons ancaman dari Iran. Tagar IDF Down dan Iran Strikes Back langsung trending di media sosial, disertai ribuan meme yang menyindir kemampuan militer Israel. Salah satu postingan viral menunjukkan gambar rudal bertuliskan VIP delivery dengan caption, "Your order has arrived, headshot edition." Sementara itu, Kementerian Pertahanan Iran mengeluarkan pernyataan ambigu yang tidak secara langsung mengakui serangan, namun menyebut bahwa setiap tindakan agresi akan mendapat balasan sepadan. Sejumlah analis menyimpulkan bahwa Iran kini berani bergerak lebih terbuka dan frontal karena menilai bahwa struktur komando IDF telah melemah secara internal. Mereka melihat Israel seperti gajah besar yang lupa dia punya kaki lumpuh. Kata seorang pakar geopolitik. Dan sekarang kepala gajah itu sudah tidak ada. Di kalangan internal militer Israel, suasana duka bercampur frustasi. Banyak prajurit mempertanyakan arah kepemimpinan militer dan bagaimana bisa sebuah sistem yang diklaim tercanggih di dunia gagal melindungi panglima tertingginya. Kami dilatih untuk mati membela negara, tapi tidak pernah dibayangkan kami akan kehilangan pemimpin karena dia rapat di tempat yang tidak aman. Kalau rapatnya di bunker TikTok mungkin malah lebih aman, ujar seorang tentara yang dimutasi ke garis depan beberapa jam. Setelah wawancara tersebut, beberapa laporan juga menyebut bahwa sebelum serangan, terdapat peningkatan aktivitas drone pengintai di langit Yerusalem. Namun sinyal-sinyal peringatan tersebut dianggap biasa oleh pihak keamanan karena terlalu sering terjadi. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka pikir itu drone mainan anak-anak Palestina yang nyasar. Ternyata bukan mainan, tapi juga bukan Palestina. Jelas seorang operator radar yang kini diperiksa karena mengabaikan sinyal ancaman. Dalam suasana politik yang semakin panas, oposisi pemerintah menyebut insiden ini sebagai bukti kegagalan total Kabinet Pertahanan
dan mendesak pengunduran diri sejumlah pejabat utama. Namun Perdana Menteri Israel dalam pernyataan resminya menyebut ini sebagai pukulan sementara dan menegaskan bahwa IDF akan segera bangkit. Ya, bangkit. Setelah mereka nemu kepala penggantinya dulu, kata salah satu komentar, pedas di forum diskusi lokal yang langsung mendapat ribuan upvote. Ketegangan antara Iran dan Israel kini memasuki babak baru yang jauh lebih berbahaya. Serangan terhadap komando pusat militer tidak hanya meruntuhkan gedung, tapi juga kepercayaan publik terhadap sistem pertahanan yang selama ini dijadikan ikon kebanggaan nasional. Dunia internasional menyuarakan keprihatinan, namun sebagian negara Timur Tengah menyambut kejadian ini dengan diam yang berbicara banyak. Sehari setelah serangan rudal Iran yang menewaskan Panglima IDF, pemerintah Israel bergerak cepat dengan menetapkan darurat militer nasional, menutup akses media terbuka, dan memerintahkan penyelidikan internal besar-besaran. Penyelidikan difokuskan pada dugaan kelalaian sistem pertahanan dan kebocoran informasi yang diduga kuat membuat lokasi rapat darurat militer diketahui musuh. Sumber dari dalam parlemen menyebut bahwa para anggota kabinet keamanan saling menyalahkan dalam sesi darurat semalam. Perdana Menteri terlihat meninggalkan ruang sidang lebih awal setelah dihujani pertanyaan tentang bagaimana musuh bisa meluncurkan rudal jarak menengah ke pusat komando militer tanpa satu pun alarm berbunyi. Ternyata bukan cuma rakyat yang sering dibohongi, Iron Dome juga dibohongi rudal, ujar salah satu anggota parlemen oposisi. Dan yang lebih parah, mereka percaya. Kementerian Pertahanan kemudian mengumumkan pembentukan satuan investigasi independen, yang ironisnya dipimpin oleh orang-orang yang sebelumnya terlibat dalam proyek sistem pertahanan yang gagal. Hal ini memicu kemarahan publik. Ini seperti menyuruh juru masak restoran yang bikin 20 orang keracunan untuk menyelidiki kenapa makanannya beracun, kata seorang pengamat militer dalam wawancara satir yang viral. Pihak Iran sementara itu masih tidak secara eksplisit mengakui keterlibatan mereka. Tetapi media-media negara mereka merayakan keberhasilan menghentikan agresor di jantung markasnya sendiri. Tayangan di televisi nasional Iran menunjukkan parade rudal dengan komentar sarkastik. Kami hanya ingin membantu mereka rapat lebih cepat dengan cara yang langsung ke inti masalah. Di dalam negeri Israel, suasana menjadi semakin tegang. Ribuan warga berunjuk rasa di Tel Aviv dan Haifa menuntut akuntabilitas serta reformasi menyeluruh terhadap struktur komando militer. Beberapa poster unjuk rasa menampilkan gambar rudal Iran dengan wajah Panglima IDF disandingkan meme last seen online saat loading strategi. Aparat keamanan menghadapi kesulitan meredam kemarahan rakyat tanpa memperlihatkan bahwa militer kehilangan kontrol, karena menunjukkan kekuatan di jalanan tapi tidak bisa deteksi rudal di langit itu, seperti nge-gym tiap hari tapi mati kepleset sabun. Kondisi ini turut berdampak pada moral pasukan di garis depan. Sejumlah laporan internal menyebut bahwa ada gelombang permintaan mundur dari tentara cadangan dan elit. Beberapa di antaranya menyampaikan alasan mental, tapi sebagian besar menyatakan tidak percaya lagi pada arah komando pusat. Saya ikut tentara karena ingin bela negara, bukan buat jadi pion dalam rapat-rapat mati gaya, kata seorang mantan pasukan elit yang kini buka bisnis sablon kaos bertema satire politik. Sementara itu, pejabat senior yang ditunjuk sebagai pengganti sementara Panglima IDF, Mayor Jenderal Itamar Regev, menghadapi tekanan besar. Dalam konferensi pers pertama, Regev menyatakan komitmennya untuk memperbaiki kegagalan dan mengembalikan kepercayaan. Namun ia tersandung saat menjawab pertanyaan sederhana dari jurnalis. Di mana lokasi bunker pengganti untuk rapat selanjutnya? Kami belum bisa mengungkapkan lokasi rapat baru karena kami sendiri belum tahu di mana tempat yang benar-benar aman dari Tuhan dan tetangga, ujarnya dengan wajah datar. Upaya Israel membalas serangan juga diliputi keraguan. Serangan udara yang diluncurkan ke Suriah dan Irak diklaim sebagai bagian dari respons, tetapi tidak ada konfirmasi mengenai korban atau kerusakan signifikan. Media internasional menyebutnya sebagai aksi simbolik untuk menutupi rasa malu nasional. Bahkan beberapa analis menyindir, jika itu balasan, maka rudalnya kayak SMS ucapan selamat pagi, terlambat dan nggak penting.
Perdebatan panas juga terjadi di kalangan intelijen. Ada dugaan kuat bahwa sistem komunikasi internal Israel telah disusupi, memungkinkan pihak luar mengakses informasi sensitif, termasuk jadwal rapat darurat. Ironisnya, sistem tersebut adalah bagian dari proyek modernisasi yang diumumkan dengan bangga tahun lalu. Modernisasi? Cuma upgrade tampilan doang, isinya tetap kayak Excel 2003, ungkap salah satu mantan konsultan cyber yang kini jadi whistleblower. Di dunia maya, narasi kejadian ini justru berkembang lebih liar. Ribuan meme, animasi, dan video parodi membanjiri internet. Sebagian menggambarkan Panglima IDF duduk di ruang rapat sambil memegang peta lalu berkata, "Tenang, tidak akan ada yang tahu kita di sini." Sebelum fade out ke ledakan dramatis dan caption famous last words. Reaksi pemerintah terhadap meme ini hening. Tapi beberapa akun resmi militer justru terlihat sibuk membalas komentar dengan kalimat normatif, menunjukkan betapa buruknya manajemen krisis di ranah digital. Sementara tekanan politik semakin kuat, publik bertanya-tanya, bagaimana bisa rapat darurat militer tidak diselenggarakan di fasilitas bawah tanah yang terlindung? Kenapa justru diadakan di gedung yang diketahui umum sebagai markas komando? Mereka ngira perang modern itu soal kekuatan senjata. Padahal musuh cuma butuh Google Maps dan satu tombol launch, kata seorang jurnalis investigasi yang menulis editorial pedas di Harian Nasional. Sinyal internasional terhadap Israel juga berubah. Sejumlah negara sekutu menyampaikan belasungkawa tapi bersikap lebih hati-hati dalam mendukung tindakan balasan. Bahkan Amerika Serikat menyarankan Israel untuk menahan diri dan mengevaluasi terlebih dahulu situasi secara menyeluruh. Kalau sudah sampai tahap di mana ISAF nyuruh Israel tenang, berarti udah gawat. Biasanya kan mereka bilang, "Go ahead, we got your back." Sekarang, cuma bilang sabar dan minum air putih, sindir komentar populer di forum militer. Ketegangan internal mencapai puncaknya setelah hasil investigasi awal atas insiden tewasnya Panglima IDF mengungkap adanya kelalaian sistemik dalam keamanan, perencanaan, dan komunikasi militer Israel. Laporan rahasia yang bocor ke publik menyebutkan bahwa data lokasi rapat darurat militer dapat diakses melalui perangkat internal yang tidak terenkripsi dengan baik, membuka spekulasi bahwa serangan Iran lebih mudah terjadi karena bantuan teknis dari dalam. Tim investigasi gabungan dari intelijen, militer, dan Badan Keamanan Nasional mengonfirmasi bahwa ada beberapa perangkat militer yang masih menggunakan sistem komunikasi berbasis jaringan lama. Bahkan ada laporan kalau mereka masih pakai software tahun 2008 yang passwordnya nggak diganti sejak pelantikan Panglima sebelumnya. Jadi jangan heran kalau Iran tinggal masuk kayak buka wifi publik, ujar seorang pakar keamanan siber dalam wawancara off-record. Kegagalan sistemik ini memicu gempa politik. Oposisi menyerukan pembekuan sementara seluruh operasi militer ofensif dan menuntut pembentukan pengadilan militer khusus. Perdana Menteri berada dalam tekanan berat dari dalam partainya sendiri dengan suara-suara lantang mempertanyakan kelayakannya untuk memimpin negara dalam kondisi darurat. Selama ini kita pikir dia jago strategi. Ternyata strategi dia cuma berdoa musuhnya lebih bodoh, kata salah satu anggota senior parlemen yang akhirnya diskors karena terlalu jujur dalam live TV. Sementara itu, pihak militer terpaksa melakukan rotasi besar-besaran terhadap petugas keamanan digital dan pengelola informasi strategis. Pangkat-pangkat tinggi diturunkan secara mendadak dan sejumlah jenderal dipaksa mengundurkan diri. Ini seperti mengganti supir bus setelah busnya sudah jatuh ke jurang. Penumpangnya udah tewas, tapi manajemen sibuk ngecat ulang nama perusahaannya. Sindir editorial tajam di koran nasional. Yang lebih memalukan, laporan lain menyebutkan bahwa sebelum rapat darurat dimulai, para petinggi sempat melakukan pemotretan untuk media internal. Foto-foto mereka yang tersenyum santai dengan latar layar peta digital ternyata sempat tersebar ke sistem penyimpanan awan yang keamanannya tidak dijaga. Iran bahkan nggak perlu mata-mata. Mereka tinggal buka Google Drive, kata seorang mantan teknisi IDF yang menyebut dirinya kini fokus jadi penjual alat pelindung radiasi di e-commerce. Iron Dome gagal tapi dompet saya aman, tambahnya. Dalam dunia diplomasi, kepercayaan terhadap Israel mulai terkikis.
Sekutu-sekutu utamanya seperti Jerman dan Inggris mulai menahan pengiriman bantuan militer lanjutan dengan dalih perlu evaluasi prosedur keamanan. Bahkan beberapa negara yang biasanya bersikap netral menyindir secara terbuka. Menteri Luar Negeri Turki menyebut insiden ini sebagai contoh sempurna bagaimana keangkuhan bisa meledak di wajah sendiri. Atau lebih tepatnya, keangkuhan meledak di atap ruang rapat, tambahnya sambil tersenyum tipis dalam konferensi pers yang viral di media. Kondisi psikologis pasukan juga semakin terganggu. Beberapa komandan lapangan mengaku kesulitan mempertahankan semangat juang pasukan yang merasa tidak lagi percaya pada struktur di atas mereka. Ada laporan tentara yang menolak menjalankan misi hingga adanya jaminan bahwa informasi pergerakan mereka tidak bocor lagi. Bayangin kamu disuruh perang tapi bos kamu aja tewas karena lupa password firewall. Gimana kami percaya dia bisa lindungin kami? Ujar seorang tentara cadangan yang kini absen dan mengisi waktu dengan bikin podcast. Berjudul Kami Bukan Anti-Patriot, Kami Cuma Anti-Konyol. Israel sempat mencoba memperbaiki citra dengan mengundang media untuk melihat latihan militer baru yang menunjukkan sistem pertahanan diperketat. Namun upaya itu justru jadi bahan lelucon. Dalam sesi latihan tersebut, salah satu drone pertahanan malah menabrak tiang sendiri. Karena kesalahan input koordinat, kalau teknologi mereka segitu canggih, kenapa drone-nya gagal membedakan mana langit dan tiang bendera? Tanya seorang jurnalis luar negeri yang langsung dikeluarkan dari lokasi. Iran di sisi lain memperlihatkan senyum diplomatik. Mereka menyatakan tidak ingin eskalasi, tetapi berhak membela diri dan menunjukkan konsekuensi atas agresi. Meski tidak secara eksplisit mengklaim serangan, pemimpin tertinggi Iran menyebut dalam pidatonya bahwa mereka yang bermain api di atap rumah kaca akan terbakar bersama kacanya. Sontak komentar netizen muncul. Israel main catur, Iran main catur juga, tapi yang satu main di dalam bunker. Yang satu di panggung konferensi terbuka. Tebak siapa yang nyala duluan? Keamanan digital kini menjadi prioritas utama pemerintah. Tapi publik bertanya, kenapa itu baru dipikirkan setelah komandan tertinggi kehilangan nyawa? Bukankah sistem itu harusnya jadi fondasi sejak awal? Mereka selama ini bangga jadi kekuatan cyber dunia. Tapi malah kelabakan kayak orang lupa PIN ATM, komentar seorang warga Tel Aviv dalam siaran radio lokal. Ketegangan tidak hanya terjadi di dalam negeri, tapi juga di antara para pendukung Israel di luar negeri. Kelompok lobi internasional mulai menghadapi pertanyaan sulit dari parlemen negara masing-masing. Sampai kapan mendukung sistem yang terbukti tidak stabil? Kalau ini perusahaan, investornya udah kabur. Tapi ini negara, jadi mereka harus nunggu sampai rapat umum pemegang kekuasaan berikutnya, kata analis politik luar negeri dengan nada getir. Situasi ini semakin menunjukkan bahwa krisis yang dihadapi Israel bukan hanya soal serangan, musuh eksternal, tapi juga kehancuran sistem internal yang sudah lama ditutupi jargon kekuatan militer. Mereka tidak sedang diserang. Mereka sedang dikuliti dari dalam. Satu kebodohan teknis demi satu, ujar seorang pensiunan jenderal yang kini aktif. Menulis artikel di media alternatif. Ketidakstabilan internal Israel akibat kematian Panglima IDF dalam serangan rudal Iran mulai mengguncang aliansi global. Pemerintah Amerika Serikat sebagai sekutu terdekat menggelar pertemuan tertutup dengan para pejabat keamanan tinggi untuk membahas mitigasi dampak strategis dari krisis militer Israel. Dalam pernyataan resminya, Gedung Putih menyatakan keprihatinan mendalam atas kemunduran sistem pertahanan Israel dan menyerukan perubahan struktural total. Di balik layar diplomasi yang tenang, suasana sesungguhnya jauh lebih panas. Dokumen bocoran menyebut bahwa para pejabat Pentagon mempertanyakan kelayakan Israel sebagai mitra utama dalam operasi Timur Tengah setelah sistem Iron Dome gagal mendeteksi dan mencegah serangan yang membunuh pemimpin tertingginya sendiri. Kita kasih mereka senjata canggih, tapi kalau dipakai buat nonton YouTube dan lupa di-charge, ya percuma, ungkap salah satu pejabat senior pertahanan ISS dalam forum tertutup yang bocor ke media. Media internasional mulai menyusun narasi baru, dari Israel sebagai benteng pertahanan demokrasi, menjadi Israel sebagai studi kasus kegagalan strategis. Program-program bantuan militer jangka panjang mulai dikaji ulang.
Uni Eropa mengeluarkan pernyataan keras tentang pentingnya reformasi keamanan Israel sebagai syarat kelanjutan kerjasama. Ini seperti minta pinjaman ke bank, tapi kamu baru aja bangkrut karena lupa bayar listrik kantor, tulis editorial di The Guardian. Sementara itu, di dalam negeri Israel, tekanan publik berubah menjadi gelombang kemarahan terbuka. Aksi demonstrasi meluas, kali ini tidak hanya dari oposisi tapi juga kelompok pro-militer yang merasa dikhianati oleh para elit. Poster-poster seperti "Kami kirim nyawa, mereka kirim PowerPoint" dan rudal nyata Komando Cuma Wacana bertebaran di depan parlemen. Bentrokan dengan aparat mulai terjadi di beberapa titik, terutama setelah aparat menggunakan kekerasan untuk membubarkan massa yang menggelar aksi protes di depan markas Kementerian Pertahanan. Di tengah kekacauan ini, pemerintah Israel mengumumkan akan membentuk Komisi Rekonstruksi Militer Nasional, sebuah badan ad hoc yang diberi tugas menyusun ulang struktur pertahanan dari nol. Namun, reaksi publik terhadap pengumuman ini justru makin sinis. Sebelum membangun ulang, pastikan dulu kalian tahu cara bedain rudal dan balon cuaca, ujar seorang aktivis sarkastik yang viral di TV nasional. Soalnya kemarin yang satu jatuh ke kepala jenderal, yang satu jatuh ke ulang tahun anaknya. Kelompok garis keras di Israel mulai mendorong aksi balasan masif terhadap Iran, tapi pangkalan militer terlihat enggan bertindak agresif tanpa kepemimpinan pusat yang kuat. Bahkan beberapa jenderal menolak tanda tangan perintah operasi dengan alasan prosedur tidak jelas. Gimana kita mau nyerang kalau dokumen serangannya aja masih nunggu approval dari orang yang udah tewas? Sindir salah satu perwira tinggi dalam bocoran rekaman rapat yang viral. Sementara itu, Iran tetap mempertahankan posisi tenang namun percaya diri. Beberapa media mereka menyiarkan dokumenter khusus berjudul Hari Rudal Suci, yang menyindir kejadian di Yerusalem sebagai momen bersejarah untuk dunia multipolar. Tayangan tersebut memperlihatkan peta animasi, serangan rudal disandingkan dengan klip perwira. Israel tertawa saat rapat diambil dari arsip video internal IDF yang dibocorkan. Kalau mereka bisa bikin propaganda sambil pakai footage musuh, berarti yang kalah bukan cuma gedung, tapi juga kontrol narasi, ujar komentator geopolitik di Al Jazeera. Dampak serangan rudal juga mulai merembet ke kawasan. Beberapa negara Arab yang sebelumnya menormalisasi hubungan dengan Israel mulai menarik diri secara diplomatis. Uni Emirat Arab membatalkan konferensi keamanan regional bersama Israel, sedangkan Yordania memanggil duta besarnya untuk konsultasi. Kalau negara yang ngajak kerjasama malah nggak bisa jaga komandannya sendiri, ya kami mending jaga diri dulu, kata sumber diplomatik UEA yang dimuat media lokal. Lebih ironis lagi, komunitas teknologi Israel yang selama ini dibanggakan sebagai Silicon Valley Militer justru menuai cemoohan dari komunitas global. Beberapa startup pertahanan dilaporkan kehilangan investor karena dinilai overhype dan undersecure. Yang mereka jual AI canggih anti-rudal. Yang terjadi, rudal nyelonong kayak kurir COD, sindir kolom teknologi di New York Times. Pendidikan militer di Israel pun jadi sorotan. Banyak pihak mempertanyakan kurikulum pelatihan yang terlalu teoritis dan birokratis, tapi minim adaptasi realitas perang modern. Kalau kamu ajari tentara lebih banyak soal diplomasi, sensor ketimbang cara hadapi serangan dadakan. Ya jangan kaget kalau mereka tiarap bukan karena taktik, tapi karena bingung, kata seorang veteran dalam wawancara khusus. Kini, Israel berdiri di ujung tebing sejarah baru. Tanpa pemimpin militer yang dihormati, tanpa kepercayaan publik, tanpa legitimasi strategis penuh dari sekutu, dalam suasana krisis total, muncul pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan rudal atau rapat. Bagaimana sebuah negara bertahan jika struktur yang menopangnya runtuh dari dalam? Jawaban itu belum datang. Tapi satu hal sudah pasti. Rakyat Israel tahu bahwa kali ini musuh tidak hanya di perbatasan, tapi juga di ruang-ruang rapat, server tua, keputusan egois, dan sistem yang tidak mau berubah, sampai akhirnya dihancurkan paksa oleh kenyataan. Dan di tengah reruntuhan itu, mereka kini hanya bisa berharap pemimpin berikutnya tidak cuma punya medali, tapi juga otak, firewall, dan kalender yang tahu kapan. Sebaiknya tidak rapat di tempat terang-terangan.